dalam permainan, kita harus selalu mengontrol diri. Bukan hanya dalam permainan, bahkan juga di dalam hidup. Tanpa pengendalian diri, hidup kita akan menjadi kacau dan berantakan. Iya, Pak. Kami mengaku salah. Maafkan kami. Iya, Pak. Maafin saya juga ya, Pak. Ya, sudah. Semuanya sudah terjadi. Mau diapakan lagi? Nah, sekarang Bapak ingin berpesan. Jangan ceritakan apapun yang kalian lihat kepada orang lain. Bapak tidak ingin dikenal. Biarkan saja Bapak tenggelam dalam kehidupan pribadi Bapak. Semua hal itu sudah berlalu. Bapak sudah cukup tenang dengan dunia Bapak sendiri. Sudah lama pakaian ini Bapak tanggalkan. Nggak pernah Bapak sentuh. Ya, paling Bapak simpan sajalah. Bagi Bapak, biarlah masa lalu Bapak hanya sebuah cerita. Dan penghargaan itu anugerah Tuhan bagi masa lalu Bapak. Wah, Bapak terlihat gagah pakai baju itu. Ayo, kita duduk-duduk. Ya, Iya, Bapak Pak. mau cerita deh. Ya. Aduh. Aku dulu seorang tentara pelajar di zaman perebutan kembali kemerdekaan Indonesia. Aku berjuang tanpa lelah dan rasa takut. Wah, Pak Wongso emang hebat ya, Ali. Iya. Ceritakan lagi dong, Pak, kisah perjuangan Bapak yang lainnya. Iya dong, Pak. Ceritain Iya, lagi Pak. dong, Pak. Pada waktu Palagan Ambarawa berdarah, aku ikut dalam pertempuran tersebut. Aku terluka cukup parah. Kaki Bapak nyaris remuk. Kasihan ya. Kasian. Jadi kaki Bapak cacat karena peristiwa itu. Ya, Iya. betul. Lama Bapak harus menjalani perawatan yang membosankan. Untung ada seorang wanita muda. Ia seorang perawat dari Palang Merah Putri yang merawat Bapak dengan tekun. Ya, jadi Bapak terhibur. Dia baik ya, Pak. Namanya siapa? Pasti cantik. Ya, cantik. Secantik kamu, Siska. Namanya Hartati. Dia bukan saja menyembuhkan kaki Bapak, tapi juga jiwa Bapak. Perang bikin sengsara semua orang. Jadi ya terpaksa Bapak terpisah dengan Hartati. Setelah sembuh, Bapak berusaha mencarinya kemanapun, tapi tidak berhasil menemukannya. Dan beberapa tahun kemudian, Bapak mendengar kabar kalau Hartati menjalani pendidikan kebiarawatian dasar di Belanda. Ia memilih menjadi suster biarawati. Ia berbakti total kepada Tuhan dan kemanusiaan. Biarawati itu tidak menikah. Iya, Pak. Ya, betul. Itulah peraturannya. Mungkin Hartati bukan jodoh Bapak. Di mana dia sekarang, Pak? Iya, Pak. Di mana dia sekarang? Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Ia meninggal
karena sakit paru-paru yang ia derita sudah cukup lama. Akhirnya Bapak merantau ke Jakarta. Dengan segala keterbatasan, Bapak bekerja hanya untuk sekedar menyambung hidup. Tapi entah mengapa, tidak ada yang menggantikan posisi Hartati di hati Bapak. Bagi Bapak, inilah pertempuran terakhir Bapak terhadap kondisi Bapak selanjutnya. Dan akhirnya, Bapak merasa mereka dengan keadaan seperti ini. Tanpa campur tangan Tuhan, Bapak yakin Bapak tidak akan sekuat ini. Kuasa Tuhan itu maha besar. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Pak Wongso adalah mantan pejuang kemerdekaan. Sebagai mantan pejuang yang ikut berperang melawan penjajah, kehidupannya tak lantas menjadi lebih baik setelah kemerdekaan. Setiap hari, untuk menyokong kehidupannya, Pak Wongso harus berjalan jauh untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang ia temui. Padahal, kita dapat menikmati alam Indonesia yang merdeka ini karena jasa para pejuang. Teladan Pak Wongso yang rela berjuang demi kemerdekaan juga terwujud dalam ketulusan cintanya terhadap seorang wanita yang pernah ia kenal, Hartati. Walaupun Pak Wongso tidak dapat memiliki Hartati sebagai istri, tetapi ia tetap menghargai Hartati yang ingin menjadi biarawati dan tetap mengasihi Hartati hingga sekarang. Kita akan saksikan akhir kisah dari persahabatan Siska dan Ali serta pergumulan dari Pak Wongso yang hidup sendirian dan terabaikan.